Itu kata para ulama-ulama sekitar, Pak. Kalau ada orang yang punya kitabnya Wahbah Zuhaili di rumahnya, Fiqhus Sunnah, Fiqhul Islam wa Adilatuhu, itu ibarat ulama sedang berdiskusi di dalam rumahnya. Karena kitab ini membahas tentang pendapat-pendapat ulama terdahulu, dicantumkan dalam kitabnya, tapi tidak disebutkan ini yang paling benar, ini yang paling salah, enggak. Jadi beliau cuma tulis saja, nih mazhab Syafi'i seperti ini, mazhab Maliki bilang seperti ini, Hanafi bilang seperti ini, Hambali seperti ini, ulama lainnya seperti ini. Ya udah pilih sendiri. Kira-kira gitu bahasan bukunya. Itu asik sekali. Nah, ini yang kita bahas merujuk kepada kitab itu, Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Jadi setidaknya dari 2 hadis, 1 dan 2, pemahamannya 1, 2, 3. Kalau yang lain dari itu saya mungkin belum baca dalilnya. Setelah takbiratul ihram, kan kita mengucapkan Allahu Akbar. Maka kemudian baca doa iftitah atau doa istiftah. Ada 2 istilah kita dengar istilahnya. Lalu yang mana yang benar? Iftitah atau istiftah? Dua-duanya ya benar. Jadi ada 13 doa sekitar yang sudah dirumuskan oleh para ulama terkait hadis-hadis tentang doa iftitah dan istiftah. Ada yang pendek sekali, ada yang panjang sekali. Nah, yang pendek istilahnya iftitah. Ketika lebih panjang ada tambahan sin di sana dalam kalimatnya jadi istiftah. Kalau kita kemarin sudah kita sebut, Pak, kalau masih banyak yang debat tentang Allahu Akbar kabiro atau bait baini, itu masih ada 11 doa lain yang masih belum sempat kita hafalkan. Dan semuanya punya dalil yang sangat kuat sekali di dalam pandangan ulama-ulama yang mengkaji tentang doa ini. Ketika Nabi sedang sholat bersama para sahabat, ada seseorang yang datang agak terlambat dari takbirnya Rasulullah. Kemudian dia membaca dengan suara yang agak keras sehingga terdengar oleh satu jamaah itu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat ditanya oleh Rasulullah, siapa yang baca doa itu tadi? Manil qail? Enggak ada yang mengaku. Manil qail? Enggak ada yang mengaku. Kata Rasulullah, aku melihat pintu-pintu langit terbuka karena diperdengarkan bacaan doa tadi. Kata Ibnu Umar, siapa ini Ibnu Umar? Ibnun itu anak, Umar itu Umar bin Khattab, anaknya Umar. Namanya Abdullah, Pak. Abdullah Ibnu Umar. Tapi seringkali nama Abdullahnya tidak dipakai, hanya dipakai Ibnu Umarnya. Anaknya yang pintar, bapaknya yang dipanggil-panggil. Itu asli sekali. Ibnu Umar. Padahal namanya Abdullah bin Umar. Kata Ibnu Umar, semenjak aku mendengar Rasulullah berkata itu, aku tak pernah meninggalkan doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Maka ini doa kita, Allahu Akbar kabira. Di sisi lain, ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, gimana cara baca doa iftitah ya Rasulullah? Diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sampai akhir doanya. Itu yang nanya Ali bin Abi Thalib, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau Allahu Akbar kabiro yang meriwayatkan Ibnu Umar. Sama-sama orang yang cerdas, periwayat hadis yang banyak. Jadi dalilnya ada 2. Dari Aisyah nanti ada lagi. Salah satunya ada kisah yang unik juga. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Doa ini juga pernah dengar, Pak ya? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dalam salah satu riwayat ini juga menjadi doa iftitah. Di riwayat lain menjadi doa iktidal. Itu repot sekali. Kok bisa doa iktidal? Padahal selama ini kita tahu kalau doa iktidal apa, Pak? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Tapi ini juga salah satunya doa saat zikir yang kita ucapkan saat itu. Itu luas sekali, Pak. Ternyata dalil itu pusing kalau kita belajar semua. Tapi kenapa kita belajar yang pusing ini? Supaya kita mengenal, gak cuma satu bacaan saat kita salat itu. Dalilnya banyak. Jadi doa kita ada 13. Jadi jangan sampai lagi kita terperangkap dengan perdebatan antara 2 saja atau 3 saja. Jangan ya. Masih ada 11, 10 yang lainnya yang penting untuk kita hafalkan sebetulnya.
Jadi kalau nggak bisa ngapal, ya minimal jangan nyalahin orang. Kira-kira seperti itu. Doa iftitah. Setelah doa iftitah atau doa istiftah, maka kita masuk dalam setelah takbirnya ya. Setelah takbir kita taruh dulu tangan di depan biasanya. Ini setidaknya Pak, dari sekian banyak ulama, kesimpulannya ada 6 tempat menaruh tangan atau posisi kita menaruh tangan. Kalau dalam pergelangannya, gak usah pakai mic sebentar, gak apa-apa ya. Kalau dalam sedekapnya ada setidaknya minimal 3. Yang pertama, telapak tangannya diletakkan di atas telapak tangan juga. Cukup diletakkan saja. 1. Yang kedua, dilingkarkan tangan kita ini di pergelangan tangan. Nih, seperti ini. 2. Pendapat yang lain lagi agak ke tengah dikit di pertengahan lengan. 3. Jadi setidak-tidaknya ada 1, ada 2, ada 3 posisi kita meletakkan tangan yang satu di atas yang lain. Kalau yang seperti ini, ini mandor namanya. Gak ada. Salat seperti ini saya belum pernah dapat rujukannya. Jadi yang seperti ini modelnya belum ada. Mungkin yang terbaru udah ada kalau diupdate, tapi saya nggak pernah belum banyak baca hadisnya. Insya Allah nggak ada updatean hadis ya, insya Allah nggak ada. Karena periwayat hadisnya pun sudah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tempat yang tertinggi. Beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setidaknya 1 ditaruh saja, 2 di pergelangan tangan, 3 di sini. Mazhab Syafi'i itu antara di sini dengan di sini biasanya Pak. Maka kita sering, kalau Indonesia ini disebut sebagai mayoritas mazhab Syafi'i, maka yang sering kita temukan di sini dan di sini. Yang di sini nanti nggak jadi salah karena ada pendapat ulamanya. Cara naruh di dadanya seperti apa? Nah ini yang repot, banyak ini Pak. Saya urutkan saja dari yang paling atas, ala sadri, di atas dada tepat. 1. Kalau mazhab Syafi'i di antara pusar dan dada, kira-kira di sini. Kalau mazhab Hambali itu di pusar. Jadi kalau Bapak yang udah berangkat ke Makkah sana, yang orang-orang Arab asli biasanya seperti ini. Atau lihat rekaman Syekh Sudes kalau jadi imam, pasti seperti ini anunya. Kayak orang malas. Bagi kita kayak orang malas. Tapi itu ada riwayatnya memang seperti ini. Apa soal kayak gini ke orang malas? Lah memang kayak gitu cara diajarinnya berdasarkan pemahaman dalilnya. Bagi kita aja kelihatannya karena kita biasanya agak tegap seperti ini. Ya, mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hambali di atas pusar. Maliki, mazhab Malikiyah itu bahkan di bawah pusar 1. Dan yang unik satu lagi dilepas kalian. Jadi kalau ada bapak-bapak nanti kita yang pernah berangkat haji nanti ketemu orang sedang berdiri seperti ini, jangan disalamin, assalamualaikum. Jangan, karena mungkin dia sedang sholat, tapi sholatnya gini aja udah, gini aja sholatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Mazhab Syafi'i yang lain kemarin yang pernah kita pertanyakan di sana agak miring di atas jantung di sini. Ngapain kok ditaruh di sini? Ternyata tujuannya kalau lagi ramai softnya begitu rapat. Kalau kita sholatnya normal, ini posisi sikut lebih luas daripada bahu. Sementara kan yang disuruh disejajarkan apa kalau sholat? Ketika disebutkan sawu sumpakum yang ditempelkan kan bahu. Kalau bahunya nempel, sikunya lebih luas, sikut-sikutan nanti lagi sholat. Nah, maka kemudian seperti dia agak miring kan seperti ini di atas jantung bagian sini. Kecuali jantungnya di sini jadi sini enggak. Walaupun jantungnya pindah-pindah, tetap di sini Pak aturannya. Yang umumnya seperti itu. Nah, maka kemudian masalah terkait soft itu normalnya ada 2 pendapat. Yang pertama kemarin pundaknya sama-sama menyentuh benar-benar nempel seperti ini. Benar-benar rapat pundaknya. Pendapat yang kedua agak berjarak sedikit, nggak masalah. Tapi dalam riwayat itu kalau anak kambing lewat dia kecantol di antara kaki kita dan kaki sebelah kita. Tapi anak kambing bagi kita gede Pak ya. Maka dikiaskan menjadi kecilkan dikit jadi kucing dewasa. Kalau ada kucing melewat kesangkut kepalanya di antara betis kita dengan betis sebelah kita, atau di pundak kita dengan pundak sebelah kita, itu udah masuk dalam merapatkan soft. Jadi nggak usah terlalu nempel juga. Kadang semakin kita nempel geser pula orangnya.
Kita memang bisa lagi keluar dari masjid lama-lama. Jangan. Jadi kita perlu kemudian kalau paham, oke, rapatkan saf, kita merapat. Tapi kok kalau ada yang kemudian menjauh, udah biarkan, cukup kita berusaha dengan pemahaman kita, jangan maksain orang. Bisa jadi dia belum belajar tentang merapatkan saf. Bagi dia masih pakai prokes kesehatan COVID, jarak semeter katanya. Mungkin bisa jadi. Sebelum COVID ya jarak semeter, setelah COVID tetap jarak semeter, mungkin bisa jadi. Tapi kita cukup membatasi, saya paham, saya pengen ngerjain. Jangan maksain orang dulu dan jangan berpikiran, ini orang apa sih gak mau ngikutin? Nah biarin aja, biarin, santai. Nah itu jadi takbir, kemudian peletakan ininya ada banyak. Jadi gak usah heran lagi kalau ada orang yang sholat seperti ini juga, santai aja. Itu mazhab Maliki. Bedanya dengan Syiah nanti, kalau Syiah kalau sujud dia baru bawa tanah Karbala. Ada tanah atau kayak gumpalan itu yang diselipkan di tempat sujudnya, maka kepalanya harus menyentuh tempat sujud itu kepada tanah tersebut. Itu bedanya dengan Syiah. Tapi kalau sekedar sholat tangannya lurus ke bawah, itu bukan berarti Syiah juga. Bahkan Syiah pun itu gak semuanya sesat Pak. Ada Syiah yang mendekat ke ahli sunnah wal jamaah pendapatnya. Sama, gak semua NU itu benar. Banyak yang sengkleng juga kok. Muhammadiyah banyak yang sholat juga. Jadi bukan masalah organisasinya atau benderanya, kembali kepada pribadinya. Kembali kepada pribadinya. Nah, kita untuk mengetahui ini caranya memahami bagaimana akhlak-akhlak yang baik dan cara beribadah. Oke, 1, 2, 3 sudah. Baru kemudian kita membaca Al-Fatihah. Nah ini yang setiap kali di mana-mana sampai detik ini saya masih terus mendengar perdebatan antara gimana cara baca Al-Fatihah, jahar atau sir. Oke, next. Karena praktek tangan sudah selesai, kita kembali kepada mic. Oke, setelahnya kita takbir, doa kita, meletakkan tangan bersedekap, maka kita masuk ke dalam Al-Fatihah. Sampai detik ini kita sering terus mendengar perdebatan antara bagaimana cara membaca Al-Fatihah. Ini walaupun udah dibahas, nanti masih didebatkan lagi, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kita akan menambah pemahaman kita terus dan terus lagi bahwa ada 3 Pak baca Al-Fatihah itu, baca basmalah dalam Al-Fatihah ketika sholat, hukumnya ada 3. 1, dibaca jahar, mazhab Syafi'i yang mengambil pendapat ini, atau yang mengemukakan pendapat ini. 2, basmalahnya dibaca sir, ini Hambali. Maka kalau kita ke Makkah, gak akan imamnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kan? Langsung terdengar Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi basmalahnya tetap disebut dengan cara sir. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan sir. Sir itu artinya rahasia. Rahasia kok yang lain bisa dengar, bukan rahasia lagi namanya. Kadang-kadang ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, cuman beda nada doang. Itu bukan sir namanya. Sir itu cuman rahasia saya yang tahu apakah saya mengucapkan basmalah atau tidak. Kan kira-kira rahasia gitu Pak ya. Rahasia kok diumumkan, itu pengumuman namanya, bukan rahasia lagi. Jadi kira-kira walaupun terdengar tapi tipis sekali, itu namanya sir. Kalau mau dipraktekkan pakai kalimat basmalah sir. Nah, jadi ada 3. Jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Sir, Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak terdengar dengan jelas walaupun saya pakai mic. Sir namanya soalnya rahasia. Yang ketiga ini Pak, tidak dibaca sama sekali. Ada pendapat yang mengatakan basmalah itu bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Jadi jangan kaget kalau memang benar-benar Bapak pernah ketemu dengan orang yang baca basmalah kok langsung Alhamdulillah. Ketika ditanya tadi basmalahnya sir atau jahar, nggak baca sama sekali. Jangan kaget. Pendapat mazhab Maliki itu Al-Fatihahnya bukan dari basmalah, tapi dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lo ayat Al-Fatihahnya kurang 1 berarti? Enggak.
ayat Al-Fatihahnya tetap 7. Nanti di ayat akhirnya itu Pak yang dibelah menjadi 2 ayat. Nah, nanti kapan-kapan boleh dicari nanti yang punya HP Google, Quran versi Maliki. Itu nanti beda. Al-Fatihahnya bukan dari basmalah tapi dari alhamdulillah. Dalilnya apa? Kemarin kita bahas Pak. Hadis qudsi saat Rasulullah mengatakan bahwa Allah berfirman, aku bagi sholat menjadi 2 bagian, baini wa baina abdi. Setengah bagian untuk hambaku yang memuji aku, setengah bagian aku yang akan memberikan pengabulan terhadap permintaan hambaku. Hadisnya dimulai dari apa? Idza qalal abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau seorang hamba berkata alhamdulillah segala puji lillahi bagi hanya milik Allah rabbil alamin Tuhan semesta alam. Dalam hadis qudsi itu sahih, enggak disebutkan idza qalal abdu bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan setidaknya salah satunya dalil ini hadisnya sahih qudsi lagi. Langsung firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi logika sebagian mazhab Maliki, Al-Fatihahnya bukan dari basmalah tapi dari alhamdulillah. Kalau bismillah itu bagian dari ayat, nggak mungkin lupa dicantumkan dalam hadis qudsi tadi Pak. Masa Allah lupa? Nggak mungkin Allah lupa. Lalu apa hikmahnya? Salah satunya akan ada perbedaan pendapat, Al-Fatihah bukan dari basmalah tapi dari alhamdulillahirabbil alamin. Tapi santai, sekali lagi ini kita untuk menambah pemahaman kita sehingga basmalah itu ternyata bukan sir dan jahar saja. Satu lagi nggak dibaca sama sekali, itu ada pendapat dalam mazhab. Setelah baca Al-Fatihah, baca surat. Baca surat ini. Ketika kita baca surat, dalilnya yang sering kita hafalkan adalah Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat Al-Quran saat sholat itu yang mudah bagi kalian. Kira-kira gitu Pak ya. Sehingga ketika kita merasa mudah, Qul terus bagus, Inna terus bagus, An-Nas terus bagus. Saat kita sholat berjamaah, kok ada imam yang baca amma yatasaalun. Waduh, calon lama ini. Aninabail azimu 40 ayat lama. Itu saya harus bagi 2 Pak. Kalau saya jadi imam, saya baca amma yatasaalun harus dibagi 2. Karena nanti gak betah pasti jamaahnya. Tapi ya benar, dalilnya memang iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah bagi kalian saat sholat dalam ayat Quran yang kalian hafal. Kira-kira ya yang bagus dibaca itu yang banyak dihafal jamaah, itu bagus memang Pak. Ketentuan untuk jadi imam dan makmum itu kira-kira, kalau saya imam hafal amma yatasaalun, kalau kira-kira jamaah yang di belakang saya hafalnya yang model-model kulhu, ya saya lebih dianjurkan baca apa yang dihafal jamaah, baca kulhu. Betul, itu betul sekali. Atau dalam hadis lain, kalau jadi imam di antara kalian, maka ringkaskan sholatnya. Maksudnya ya jangan baca Al-Baqarah sampai akhir juga, bengek nanti jamaahnya gitu. Baca yang surat-surat pendek saja. Karena mungkin ada jemaah yang butuh pergi segera dari masjid, dia udah sholat di masjid nih, tapi ninggalin pekerjaannya memang. Saking pengen sholat di masjid, pekerjaannya ditinggalkan, otomatis kan harus segera datang lagi. Maka kemudian dia harus bersegera, udah sholat harus balik lagi kerja. Itu betul. Jadi kalau imam harus memendekkan bacaan sholatnya, itu betul. Karena mengikuti pemahaman atau hafalan atau kebutuhan dari jamaah. Tapi di sisi lain, kalau kita ngaku mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya Rasulullah kalau 1 rakaat itu Al-Baqarah habis Pak. Rakaat kedua Ali Imran sama An-Nisa habis Pak. Itu kalau sholatnya Rasulullah. Maka kemudian kita pahami, kalau kita masih masuk pada tahap awal belajar, maka tentu dalil pertama ini memang yang ditekankan. Bacalah apa yang paling kalian hafal. Tapi jangan pula seumur hidup bacanya kulhu doang. Artinya tidak ada peningkatan dari ayat Quran yang pernah terhafal oleh pikiran kita. Kira-kira gitu Pak. Jadi harus ada prosesnya. Maka kadang-kadang ada imam yang sengaja baca ayat yang begitu panjang. Bukan masalah dia
saya pengen dikira hafal Quran, enggak. Kadang-kadang niatnya gini Pak, nih loh supaya pada tahu ada ayat sekeren ini loh di ayat Al-Quran. Kadang-kadang belum sempat terbaca oleh jamaah karena keseringan bacanya kul karena di musola tempat saya KKN dulu seperti itu Pak. Kalau ada yang baca surat agak panjang dikit, diprotes sama jemaahnya. Pak Imam, jangan baca panjang-panjang. Iya betul, tapi saya balas. Kamu Islam, benar. Udah pernah ngatamin Quran belum? Belum. Tahu nggak tadi yang saya baca itu ayat Quran? Nggak tahu katanya. Makanya saya baca supaya tahu ada ayat seindah ini di dalam Al-Quran. Itu kira-kira gitu Pak niatnya. Maka kalau ada nanti kita ikut jamaah, kemudian kok imamnya baca panjang sekali, walaupun kadang-kadang hati kita berundel, tapi kita timpah gerundelan hati kita itu dengan niat, ada ayat seindah itu dalam Al-Quran. Maka kemudian kita punya motivasi untuk nyarinya. Jadi pakai dalilnya jangan cuma iqra'u ma tayassara minal Quran, kemudian baca kulhu seumur hidup, yang nggak baca kulhu diprotes, jangan. Kita harus meningkatkan pula pemahamannya bahwa Al-Quran ini perlu kita baca, bahkan perlu dihafal juga. Jadi harus pula kadang-kadang membaca dulu setidaknya ya surat Abasa dibaca yang panjang-panjang itu. Surat Abasa wa amma yatasaalun dipanjang-panjang. Wailul lil mutaffifin itu kita baca juga supaya kadang-kadang nanti ketika berimam atau bermakmum kepada imam kok baca suratnya panjang, kita nggak protes. Karena yang dibaca surat saat sholat bukan sekedar kulhu saja, tapi ayat Al-Quran. Itu kira-kira Bapak tentang membaca surat pendek dan surat yang agak panjang, bahkan yang panjang sekali kalau lagi sholat. Jadi bukan untuk diprotes, tapi kita yang berusaha membiasakan untuk mulai memperbanyak hafalan atau bahkan membaca Al-Quran. Setelah membaca surat maka kita ruku. Nah, ruku ini Bapak-bapak sekalian, ada hal yang sangat penting, bahwa bukan sekedar ruku, nanti i'tidalnya juga, sujudnya juga, bahkan seluruh kegiatan salat kita apa itu tumakninah. Ini yang sering kali terlalaikan, Al-Fatihahnya bagus, suratnya panjang yang dibaca sama-sama ketika jamaah, tapi ternyata ruku, sujud, i'tidalnya belum tumakninah. Itu ngeri Pak kalau kita baca hadisnya. Ada orang, singkat saja hadisnya, ada orang yang datang ke musola, ke masjid, ada Rasulullah di situ. Dia sholat, selesai sholat disalaminya Rasulullah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulangi sholatmu kata Rasulullah. Bingung orang ini. Sholat lagi dia. Selesai sholat disalaminya Rasulullah, ulangi sholatmu. 2 kali. Selesai itu dia ulangi lagi sholatnya, datang lagi, ulangi sholatmu. Akhirnya kata orang itu, ya Rasulullah, sungguh saya nggak tahu lagi apa kesalahan saya saat sholat. Maka kata Rasulullah, kalau kamu hendak sholat, kalau kalian hendak sholat, maka berdiri tatma'inna raqi'an, berdiri dengan berdiri yang tegap. Kalau lagi ruku yang tegap dulu. Setelah bangun dari ruku